Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjumpanya semua pada siswa-siswi kelas 7. Kembali dalam pembelajaran PKN melalui pembelajaran media video interaktif, yang mana beberapa pertemuan kemarin kita sudah mempelajari menggunakan video interaktif ini. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti, dan juga dapat menayangkannya berulang-ulang ya, karena ini videonya saya share di YouTube ya, bisa diulang ataupun kalian bisa menontonnya kapan saja. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik kepada seluruh siswa, dan juga saya mengucapkan jagalah kesehatanmu ya, tetap di rumah karena memang anjuran dari pemerintah ya, kita harus menjaga kesehatan selalu ya, baik dalam halnya kesehatan fisik maupun kesehatan rohani juga ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ya tadi tentang ulangan harian PKN yang kedua, itu akan dilaksanakan Rabu besok ya. Rabu besok mungkin dipersiapkan kembali ulangan PKN harian yang kedua tentang norma dan keadilan. Minggu depannya kembali yaitu tentang ulangan PTS PKN. Materinya yaitu bab 1 tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan tentang bab norma dan keadilan. Jadi ada 2 bab yang kalian harus pelajari untuk ulangan PTS. Pada materi kali ini yaitu materi tentang norma yang terakhir ya. Bagaimana pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku ya. Minggu kemarin ya kita sudah mempelajari tentang macam-macam norma ya, tentang norma dalam berdasarkan ikatannya itu ya, sudah pelajari itu ya. Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku norma ya. Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan ya, ini ada pendapat dari Kailan ya, bahwa nilai-nilai keadilan itu dalam masyarakat ada 3 nilai: keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Ini mungkin saya hanya intinya saja karena slide-nya ini banyak ya. Keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya ya, dalam artian negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, itu jadi keadilan yang dicukupi oleh pemerintah kepada warga negaranya ya, dalam halnya agar warga negaranya itu sejahtera dan memiliki hak dan kewajiban yang terpenuhi ya, seperti diberikannya bantuan subsidi pemerintah pada saat ini masa pandemi corona ya. Pemerintah itu memiliki wewenang kepada masyarakat agar masyarakat itu tercukupi ya, diberikan bantuan subsidi berupa sembako ya, berupa dalam halnya untuk menjaga kestabilan ekonomi ya. Jadi itu ya, keadilan distributif. Ada keadilan legal yang kedua, hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara. Pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam arti legal ini berarti yaitu hukum yang berlaku. Jadi warga negara berhak dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut
Ya, jika hanya kita menjadi warga negara yang baik, pastinya kita mentaati aturan yang ada, yang menaati peraturan sekolah, menaati peraturan lalu lintas, ya, menaati peraturan tentang bagaimana kita ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, banyak sekali aturan yang berlaku. Kita hanya mentaati, ya, dan juga menjalankannya dengan baik. Yang ketiga, keadilan komutatif, suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lain secara timbal balik. Komutatif dalam hal ini hubungan antar warga satu dengan warga lain adanya timbal balik, saling ketergantungan atau saling mengisi satu sama lain. Ya, seperti misalnya warga masyarakat satu membutuhkan dalam hal bidang misalkan di wilayah RT sekitar kamu banyak sekali tawuran. Nah, butuhnya adanya pengawasan keamanan dari warga lain, ya, ataupun dalam hal ini adanya penjagaan kepada warga negara lain, yaitu harus saling sama-sama menjaga lingkungan itu agar tetap aman dan tertib. Ya, jadinya adanya hubungan timbal balik agar tidak terjadinya suatu hal tersebut, ya, seperti itu. Nah, keadilan ada memiliki arti, ya, artinya bahwa jaminan negara terhadap masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya diperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi adil berarti sama rata, ya, mendapatkan apa yang menjadi haknya dan diperlakukan yang sama di depan hukum, di hadapan hukum, ya. Jadi lembaga peradilan di negara kita, ya, tidak boleh main hakim sendiri ataupun tidak boleh memihak satu sama lain. Ya, kenapa? Ya, karena memang di sini, ya, lembaga peradilan atau kehakiman termasuk, ya, pelanggaran yang melanggar hukum, ya, karena main hakim sendiri itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum, dan juga sebagai hakim, ya, selayaknya harus memberikan, ya, pendapat ataupun keputusan yang adil, ya, kepada masyarakat. Ya. Pemberian hukuman dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Ada beberapa lembaga peradilan di Indonesia, ya, lebih tepatnya kita tahu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, ya, ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi semuanya itu lembaga peradilan di negara kita, ya. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peran penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Pun juga sama, lembaga polisian pun juga lembaga peradilan, ya. Ada juga lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, perilaku sesuai norma, ya. Norma mendorong bahkan menekan individu dan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang baik, diinginkan dan dicita-citakan, yang dianggap penting oleh masyarakat. Adapun norma merupakan peraturan untuk berbuat yang dibenarkan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jika nilai adalah pola perilaku yang diinginkan, maka norma merupakan cara-cara perilaku masyarakat yang disetujui untuk mencapai nilai tersebut. Ya, norma berarti suatu aturan yang harus ditaati, dijunjung tinggi oleh masyarakat agar masyarakat itu tertib, ya, dan mengerti apa itu aturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jangan sampai norma itu diabaikan atau norma itu dilanggar oleh masyarakat.
Ya, norma itu seperti aturan yang berlaku. Ya, jadi semua masyarakat itu wajib dan taat terhadap norma. Ya, kita sudah mempelajari ada 4 norma: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu semuanya merupakan norma yang tercipta dan terbentuk dalam masyarakat. Ya. Nah, ini ada banyak, ya. Ada banyak contoh. Ya, arti penting norma dalam lingkungan masyarakat: perilaku sopan terhadap orang tua, sesama, antar tetangga, kepada guru, yang kepada eh, tetangga yang memang benar-benar kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, itu semuanya berperilaku sopan. Kalian sopan, mungkin kalian akan dihargai oleh masyarakat. Pembina kerukunan dan berpartisipasi dalam kegiatan agama. Nah, itu merupakan bentuk ya, bersosialisasi juga. Misalkan kamu pergi ibadah ke masjid, ya sering ke sana, pasti orang itu menilai bahwa kamu itu punya kesadaran dalam hal beragama yang baik. Itu sangat bagus, bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, mewujudkan kebersihan, ketentraman, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup, membantu tetangga tertimpa musibah, menjaga nama baik masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela, menghargai tata cara kebiasaan masyarakat setempat, meminta izin bila meminjam barang milik orang lain, berbaur tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu semuanya. Arti penting norma dalam kehidupan beragama sangat banyak. Ada 4 ya. Mengatur perbuatan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan menyimpang dari aturan hukum. Nah, norma dalam kehidupan bernegara seperti hanya norma hukum, norma yang berasal dari perundang-undangan. Ya, menciptakan ketentraman, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Memberi sanksi terhadap pelanggar dan bersifat tegas. Itu sifat norma hukum, ya. Sifatnya memberikan sanksi yang tegas dan nyata. Norma dibuat oleh badan-badan resmi negara. Ya. Faktor pelanggar norma ada 2, faktor pribadi dan juga faktor lingkungan. Ya, faktor pribadi itu dalam diri kita masing-masing, yang berkaitan dengan sifat karakter dari diri sendiri atau belum memiliki kesadaran dalam aturan berlaku. Ya, bahwa kita itu harus memberikan kesadaran ataupun kita harus timbulnya rasa taat ya terhadap aturan berlaku. Ya, sadar akan adanya norma dalam lingkungan masyarakat. Apabila tidak sadar, mungkin kalian akan melanggar suatu norma tersebut. Faktor lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat, belum memberikan dukungan terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, kurangnya perhatian orang tua dan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Malu datang terlambat di sekolah, pasti. Ya, kamu tidak akan mungkin tidak akan tertib seperti ini, ya, datang terlambat. Mengikuti antrian sesuai dengan norma antrian. Berperilaku jujur, tidak menyontek ketika kita harus jujur, ya, dalam hal apapun. Semua warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak berebut saat pulang sekolah, itu pasti antri, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat, ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan harian dan juga ulangan tengah semester. Kalian tetap belajar di rumah. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Nanti akan saya cek bahwa ada beberapa siswa yang belum mengerjakan soal ataupun tugas dari saya, ya. Terima kasih banyak, ya. Tetap semangat, ya. Jaga selalu kesehatan, ya, masing-masing. Misalkan kalau kamu ingin bertanya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.